Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Bu Hetifah. Bu Hetifah sih tadi narasi yang kami dengarkan dari Ketua Umum Partai Nasdem bilang ini mengingat kembali romantisme. Kita tahu Pak Surya Paloh adalah juga mantan kader lama sekali, bahkan senior sekali ya di Partai Golkar. Tapi jadi pertanyaan nih, ini ada Pak Erlangga juga digadang-gadang jadi bakal capres, ada RK Ridwan Kamil yang baru belakangan masa sih dari partai-partai yang punya suara banyak nggak ngomongin soal siapa nih kita kira bisa nggak membuka potensi berkoalisi selain dari Partai Demokrat dan PKS? Jadi tadi ya Mbak ya, kebetulan kan saya ikut dalam pertemuan. Ya, jadi ini pertemuan dua tokoh yang menurut saya memang sangat matang ya di dunia politik. Pertemuan itu sangat hangat, ya penuh dengan gelak tawa dan juga banyak ya hal-hal yang menarik yang bisa diceritakan. Tapi intinya diksi-diksi maupun pembahasan itu sebetulnya justru sangat mendasar ya. Jadi yang dibicarakan tuh tidak spesifik soal nama-nama gitu ya, tapi masing-masing itu menghargai gitu bahwa sebagai partai memiliki strategi sendiri, sudah menominasi calon yang mungkin berbeda. Mungkin ini juga bagus untuk rakyat yang menunjukkan bahwa kita tidak kekurangan calon pemimpin. Tetapi bagaimana semua elemen bangsa ini bisa terus ya menjaga persatuan, kesatuan, dan yang paling penting itu bagaimana menjaga momentum kemajuan yang telah diraih, karena kita sudah berhasil ya melampaui COVID dan masih ada tantangan-tantangan lagi. Jadi sebetulnya saya kira pilihan itu memang masih sangat dinamis gitu, dan possible apa tadi istilahnya Mas Gun-Gun ya, zone of possible agreement itu memang terus dibangun. Nah menariknya jadi tentu saja kalau bagi Golkar ya insya Allah ya, kalau kami kan sudah memutuskan bahwa Pak Erlangga Hartarto sebagai capres, maka terus kita sosialisasikan ke masyarakat, tapi kita juga negosiasikan ke partai lain termasuk Partai Nasdem gimana supaya memiliki calon bersama. Jadi tadi disinggung juga sih gitu ya, bagaimana paling dekat tentu kita mengawalinya dengan KIB, tapi berikutnya bisa saja partai lain bergabung dan tidak tertutup Nasdem juga bisa bersama. Nah itu jadi sama ya, Nasdem juga tentunya membalas gitu kan. Tapi tentu saja secara simbolik saya kira ini menunjukkan bahwa tentu saja masing-masing tokoh ini berharap ya nanti pada akhirnya kontestasi Pilpres itu bisa mendapatkan yang terbaik. Oke. Kang Gun-Gun, kalau kita karena ada Partai Demokrat dan Partai Golkar malam ini, kalau kita harus membanding-bandingkan, kalau mau berkoalisi membangun komitmen itu kan yang nomor satu adalah soal chemistry. Katanya begitu, saya juga nggak tahu ya. Tapi coba kita obrolkan soal ini, soal chemistry. Dibanding dengan Nasdem, dibanding dengan chemistry dengan Partai Demokrat, dibanding dengan chemistry dengan perjalanan sejarah Pak Surya Paloh, kedekatan secara personal, katanya tadi mengingatkan nostalgia, romantisme masa lalu, dengan Partai Golkar bakal lebih kuat chemistry dengan partai mana kalau dibanding dua? Masalahnya itu, Christian, dalam kita baca seluruh sejarah pemilu kita sejak reformasi, itu bukan soal chemistry yang utama sebenarnya. Tapi kalau kita mau jujur itu opportunity structure perspektif peluang. Peluang inilah yang kemudian basisnya itu tiga. Pertama soal probabilitas figur, siapa yang kemudian figurnya itu menjadi punya market elektoral. Itu yang pertama, figur. Nah misalnya Pak Anies, Pak Ganjar, atau whoever dia. Ya. Kemudian yang kedua soal keuntungan dalam kekuasaan. Ini seringkali kemudian jadi bahan perbincangan, iya kan? Bicara yang ketiga, ini yang seringkali tidak didiskusikan di ruang publik, yang disebutkan cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan. Kalau chemistry itu sebenarnya ya wilayah yang penting, tetapi ya saya lihat ini seringkali kemudian bisa dijembatani oleh faktor-faktor tiga poin tadi ya. Kalau dilihat dari tiga kacamata 3 poin tadi, kalau kita harus membandingkan antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar terhadap Partai Nasdem, saya lihat bukan soal Golkar, bukan soal PKS, bukan soal ini, soal tadi tuh 3 faktor itu. Jadi sekarang misalnya Pak Surya Paloh punya historis di Golkar, ya kan? Kemudian disimpulkan chemistry-nya jauh lebih dapat misalnya dengan Golkar. Enggak juga, enggak begitu. Begitu. Tidak sesederhana itu. Misalnya
apalagi dalam konteks koalisi di Indonesia itu bukan basis ideologis, juga bukan basis chemistry. Sebenarnya basis kepentingan strategis. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa sekarang Demokrat bisa ketemu dengan PKS. Atau misalnya Nasdem bisa ketemu dengan PKS. Kan bicaranya apakah kemudian basis ideologi? Bukan menurut saya. Bukan ya, karena mengklaim satu nasionalis, satu religius. Ya? Berbeda kan dengan basis Demokrat atau Republikan di Amerika. Ini nggak apple to apple. Nah, bicara chemistry pun sama menurut saya. Konteksnya itu, dalam proses komunikasi memang chemistry itu menjadi penting dibangun, ya kan? Meskipun misalnya Pak Surya Paloh ya, kan pernah di Golkar juga pernah punya hambatan psikologis di Golkar kan? Artinya punya sejarah romantisme positif, juga punya hal yang menurut saya relasi antagonistis di Partai Golkar. Oke, itu juga bisa berpengaruh di satu sisi ya. Jadi tidak dengan mudah kita kemudian melihat peluang itu hanya dari perspektif yang terlihat di panggung depan tadi. Iya. Ya, oke. Ya, menurut saya Kenapa, itu permukaan ya. Kenapa Bang Herizaki? Ini kalau Partai Demokrat sendiri, selain dengan PKS dan Partai Nasdem, terbuka komunikasi dengan partai lain itu seberapa besar? Termasuk mungkin dengan Partai Golkar, dengan PDIP misalnya, dengan PKB, dengan Gerindra, seberapa besar? Ya kalau bicara mengenai atau salah satunya pilihan sudah PKS dan Nasdem aja lah. Gini, kalau bicara mengenai koalisi, ya kami saat ini fokus kepada teman-teman Nasdem dan PKS. Bukan berarti ada batasan atau hambatan komunikasi politik dengan partai lain? Bukan. Ini kalau kita bicara mengenai membangun koalisi, ya kami saat ini fokus dengan teman-teman Nasdem dan PKS. Mengapa? Tadi ada kesamaan visi dan nasib perjuangan bahwa ini kita bicara mengenai perubahan. Jadi kan kalau Demokrat dan Mas Ahy ini kan sejak awal kepemimpinan Mas Ahy di bulan Maret 2020 itu kan kita memang sudah istilahnya tuh mengedepankan, memperjuangkan yang namanya perubahan dan perbaikan. Ya. Nah, kemudian kita mencari sahabat-sahabat yang sejalan ini. Nah, ternyata teman Nasdem ini tahun lalu, matching nih, kita juga restorasi pas 2024 kita ingin ada perubahan karena Pak Jokowi kan sudah 2 periode. Ya. Sudah selesai. Nah, komitmen kami juga sampai 2024 setelah itu kami ada keinginan juga melakukan konsolidasi baru. Dengan kemudian PKS? Ketemu lagi dengan PKS juga ingin melakukan perubahan. Jadi seirama nih, kemudian kita lihat diskusi lagi, ketemulah sahabat yang lain yang sama-sama tokoh perubahan. Kan nggak banyak nih tokoh perubahan dan perbaikan. Ketemu gitu yang namanya ya? Mas Anies ini. Artinya bukan chemistry kan sebenarnya. Nah, ini Mas Anies ini. Nah, tapi tetap kita harus bangun dulu chemistry. Kan apa, kita ngobrol, diskusi, setiap minggu ada ketemu, membangun kedekatan. Karena bagi kami ada tim kecil itu ya? Iya, karena kita perjuangan ini perjuangan panjang. Bukan hanya sekedar menang, tapi bagaimana kita mengelola negara ini kalau diberikan kesempatan oleh Allah dan juga oleh rakyat nanti memilih kita. Termasuk oleh bakal capres yang lain juga. Kan ada 3 nama setidaknya teratas saat ini. Tetapi gini Mbak, kami tidak menutup komunikasi dan silaturahmi dengan partai-partai lain. Komunikasi. Misalnya, tapi nggak kelihatan sama kami sih. Waktu itu kan misalnya kita lagi diskusi dengan tim kecil kan kami pernah ke Golkar, kami pernah juga ke Pak Prabowo. Kan ada itu di panggung depan ke PDIP? Hah? Ya, itu juga pernah Mbak Puan itu ke DPR kan begitu. Nah, lagi-lagi kan ini kan tidak juga semuanya di panggung depan. Ada juga yang kami lakukan di belakang. Tetapi kenapa? Bagi kami di Demokrat ini ya bicara mengenai perubahan ini adalah bagaimana kita membangun orde kolaborasi. Kita kerjasama dengan semua. Ini ada istilah baru lagi nih. Ya, orde kolaborasi. Jadi kerjasama dengan semua gitu. Bukan menutup diri karena masalah bangsa ini terlalu pelik dan berat loh. Tantangan juga luar biasa sehingga kita harus bersama-sama. Ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan di 2024 nanti. Kang Gun-Gun, ini kan banyak sekali yang melihat gini. Kalau sekarang Partai Nasdem tampaknya cair sekali komunikasinya karena pengaruh banyak faktor ya. Komunikasinya dengan partai di luar dari Partai Demokrat dan PKS. Bisa datang dengan diterima dengan tangan terbuka ke Gerindra dan PKB, hari ini ke Golkar, mungkin besok akan ke partai-partai lain. Kami coba cari informasinya. Tapi PKS katanya juga secara chemistry, tapi Anda mengoreksi saya tadi, katanya juga bisa dekat dan terbuka peluang besar sekali dengan Gerindra. Nah, pertanyaannya Partai Demokrat nih dengan siapa nih? Kalau misalnya opsi atau plan A-nya dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, peluangnya kecil. Iya. Kira-kira peluang yang besar lain gimana? Saya lihat begini ya, soal peluang Partai Demokrat memang makanya kemudian kenapa pada saat misalnya Nasdem belakangan mulai membuka komunikasi begitu ya,
maka kemudian Partai Demokrat, partainya Bung Zaki ini juga mengintensifkan kan proses komunikasi publik soal dukungan pada Anies Baswedan. Jelas nggak maksud saya? Tidak jauh setelah itu kan stimulus respon kan. Stimulus mungkin pemirsa kita perlu ingatkan. Jadi setelah kunjungan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ke Sekber Gerindra PKB, tidak lama setelah itu ada sebelum. Oh, sebelum. Kita sebelum, mohon maaf. Iya, tapi dan itu sudah kita komunikasikan beberapa hari sebelumnya juga. Tapi kenapa? Ini menarik. Maksud saya pertemuan ke Sekber itu kan pasti kan juga ada indikasi-indikasi kan. Saya tentu membaca bahwa Nasdem tidak ingin kemudian peluang-peluang itu hanya tertutup pada Partai Demokrat dan PKS. Karena bukan berarti bahwa mereka tidak berkesepahaman soal capresnya, tetapi ini soal strategi kan. Ini kan kalau strategi itu ibarat kita mainkan bandul. Kalau bandul di sini lagi tegang, maka kemudian bandul yang lain dilenturkan. Nah, proses ini adalah proses yang disebut dengan komunikasi politik membuka opsi-opsi tadi yang kita sebut sebagai menaruh ragam kepentingan di atas meja. Tapi kan kemudian tidak juga mematikan proses-proses komunikasi di bawah meja yang kemudian tidak terpublikasikan di media. Kan begitu kan? Artinya sebenarnya Demokrat menurut saya membaca indikasi bahwa Nasdem sedang menaikkan daya tawar. Dengan menunjukkan bahwa bisa punya komunikasi politik yang baik dengan partai di luar dari Partai Demokrat. Dan itu sekaligus menjadi cywar sebenarnya. Iya kan, cywar untuk Demokrat dan untuk PKS. Wah, ada perang dong di dalam koalisi perubahan. Bukan perang. Iya. Ini dalam konteks komunikasi itu kan ada persuasi, ada dalam konteks negosiasi ada persuasi, tapi juga dalam beberapa hal perlu tekanan. Ngegas kalau istilah sekarang, ngegas. Ngegas dong Nasdem ke Partai Demokrat, ngerasa nggak? Sebenarnya tidak merasa ada ngegas, karena kita ini komunikasinya sangat cair, sangat hangat, dan lagi-lagi tadi mesti diingat saat ini nih koalisi perubahan ini adalah satu-satunya koalisi yang sudah ada koalisi secara substantif dan sudah jelas siapa capresnya. Udah jelas. Kalau yang lain, mohon maaf nih, kemarin saya habis talk show dengan Gerindra dan PKB, habis ngobrol dengan Gus Jazilul. Beliau sampaikan ya kita emang koalisi sudah, tapi capres masih nanti ditentukan oleh Caimin dan Pak Prabowo. Dua ketum ini akan menentukan katanya, berkolaborasi nanti menentukan. Nah, kalau KIB yang saya tahu tadi kalau Golkar kan mengajukan Pak Erlangga, tapi kan belum ada keputusan KIB siapa. Ya kalau PDIP kita juga belum tahu kan begitu. Masih menanti keputusan Ketua Umum. Kalau jelas-jelas ya koalisi perubahan, Nasdem sudah 3 Oktober, minggu lalu Demokrat, kemarin Senin Partai Keadilan Sejahtera, udah ini kita yang udah paling jelas sebenarnya tadi. Kalau udah paling jelas kenapa masih ada membuka komunikasi politik Nasdem dengan partai-partai lain kan? Itu kata kalau kami Kang Gun-Gun tadi membuka peluang kan, komunikasi. Ini kan bahasanya kan dari Kang Gun membaca seperti itu. Namanya juga kita membaca tafsiran dari luar kan beda nih analisis dari luar dengan analisis yang kita yang udah saling minum kopi di belakang kan beda gitu loh. Ada panggung depan, panggung belakang. Jadi kalau kami melihatnya begini, bagus sekali nih komunikasi seperti ini. Karena apa? Karena tadi lagi-lagi kita bicara mengenai kunjungan ini, ya sama. Kami mendukung tadi. Karena bagaimanapun Mas Ahaye juga kita sering melakukan komunikasi. Kalau mendukung kenapa nggak barengan aja? Kalau memang ya sudah terbentuk kesepahaman. Ini. Kenapa tidak misalnya kalau memang terjadi kesepahaman? Kenapa tidak misalnya kalau memang sudah kesepahaman? Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS datang ke Sekber Gerindra, PKB datang ke Partai Golkar. Tapi ini kan masih jalan sendiri-sendiri. Justru kalau bagi kami itu memberikan simbol politik yang berbeda gitu. Artinya? Mengapa kami buru-buru bertiga mendatangi yang belum jelas capresnya? Justru yang belum jelas capresnya yang ketemu kita. Benarkah demikian? Tetapi kan kalau kami begini, kalau kami melihatnya gini, saling mengunjungi lah, itu wajar aja. Mas Ahaye juga sering dengan teman-teman yang lain, ketum parpol. Kalau saya begini, kalau betul ya, karena kan setiap perilaku komunikasi itu kan pasti ada hasil komunikasi yang dibutuhkan. Contoh misalnya, kalau sudah ada kesepahaman di level elit masing-masing partai, sebut aja ketua umum partai atau kingmaker dari partai masing-masing, soal capres siapa dan bersepakat dengan melampaui presidensial threshold 20%, kan sebenarnya selesai itu. Tinggal kemudian secara seremonial mendeklar itu. Langkah berikutnya adalah membincang hal-hal yang misalnya menjadi barrier, jadi hambatan. Contoh misalnya cawapres, itu tahap kedua. Nah, ini tahap pertama aja belum tuntas sebenarnya. Yang mana di koalisi perubahan? Iya. Belum tuntas menurut Kang Gun-Gun. Meskipun dua partai lain sudah
bilang ya udah. Tuntasnya kesepakatan itu kan ada resmi partai, misalnya Demokrat resmi mendukung Anies Baswedan, kemudian PKS Sudah resmi. konferensi Kan pers kemarin yang konferensi pers itu Pak Imam kan, bukan official partai dengan penanda resmi partai. Belum bisa dibilang begitu, Ini Bang kan Zaki. maksud saya begini, apa yang dinyatakan secara retoris betul menjadi indikasi ke arah dukungan. Tetapi puncak sekali lagi dari kesepahaman itu kesepakatan, dan itu harus official partai. Kan yang jadikan bahan resmi usungan nanti Oktober sama November 2023 itu ketika ada surat resmi usungan partai. Oke, itu yang dimasukkan ke belum Bukan Bang Haris Zaki pernyataan. tuh. Belum. Gini, Bukan gini. dalam bentuk konferensi pers. Sekarang gini aja, kita lihat siapa yang sudah koalisinya itu punya kesepahaman dari semua anggota partai koalisi, siapa capresnya. Nah itu kalau capres sih iya. Selain koalisi perubahan sudah ada belum? Belum ada kan? Capres. Ya, kesepahaman siapa baca pres yang mau kita usung. Hanya koalisi perubahan. Nah, ini adalah fakta Tapi belum hari official ini. tadi katakan. Ya, kalau kita bicara official, nanti nunggunya November malah mendaftar ke KPU baru semua bisa dibilang. Nah, official. artinya kalau nanti Oktober November, rentang antara Februari sampai Oktober itu Anything masih possible. sangat mungkin terbuka. Entah itu misalnya kongsi-kongsi itu diperlebar, maksud Nambah saya anggota, bukan hanya Demokrat, PKS nambah atau anggota Nasdem. koalisi. Iya kan? Justru Itu menyeberang, peluang. bisa Atau bisa jadi ada penetrasi dari koalisi partai lain kan gitu. Kan masih terbuka juga. Tuh, anything Gitu. possible. Semua masih mungkin kata Kang Gun-Gun, Bang Haris Zaki. Tapi yang jelas kami sudah melewati presidensial threshold, sudah punya capres loh. Kalau Gerindra PKB juga waktu kami wawancara salah satu kadernya, Andra Rosadi bilang kami lebih maju lagi, udah punya sekber, udah punya penandatangan kesepahaman. Jadi semua masih masih mengklaim. Tapi apakah memang sudah mulai solid sebenarnya koalisi-koalisi ini, atau memang sebenarnya kata Kang Gun tadi masih sangat cair? Kita masih bisa melihat bahwa bisa jadi ada partai sudah mengklaim punya koalisi saat ini bisa pecah kongsi atau kemudian bergabung dengan koalisi lain, atau bahkan adakah bakal capres yang justru nggak akan dapat tiket karena kita punya presidential threshold. Sesaat lagi kami bahas di obrolan malam.